Halo guys, selamat datang di Triasmara Finance, channel yang berisi tentang step-step saya menjadi seorang expertise dalam bidang accounting, audit, dan pajak. Oke, kali ini kita akan melanjutkan hafalan tentang pajak ya, yang berasal dari buku modul hukum bisnis dan perpajakan yang diterbitkan oleh IAI. Kemudian nanti PDF-nya akan saya tampilkan di sini ya. Mari langsung saja kita tutup ya sebagai pembuktian hafalannya. Kemudian langsung saja ya, kalau yang ini tuh di poin C, asas tata cara pemungutan pajak. Kalau sebelumnya kan ada kebijakan perpajakan, itu saya sebutkan itu kebijakan perpajakan itu tujuannya apa saja gitu kan ya. Ada 8 kalau nggak salah. Kemudian ini kita masuk ke dalam tata cara pemungutan pajak, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama asas pemungutan pajak, kemudian ada stelsel pajak, dan yang ketiga ada sistem pemungutan pajak. Untuk hari ini kita membahas asas pemungutan pajak, stelsel pajak terlebih dahulu ya. Mungkin singkat saja ya. Stelsel pajak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada stelsel nyata atau real. Dalam stelsel ini pajak dikenakan berdasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga pajak dipungut pada akhir tahun karena ya menunggu penghasilan yang didapat setelah 1 tahun secara sesungguhnya gitu. Kemudian kelebihannya itu ya pajak dipungut berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya, namun kekurangannya pajak dipungut itu pada akhir tahun. Kemudian ada stelsel anggapan ya. Pajak dipungut didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh pemerintah. Nah, kelebihannya itu adalah pemungutan pajak tidak bisa dilakukan pada saat tahun berjalan ya, dan tidak harus menunggu di akhir tahun. Namun kekurangannya yaitu pajak yang dipungut itu kadang-kala tidak sesuai dengan penghasilan yang sesungguhnya. Kemudian ada pajak stelsel campuran ya, yang mana pada pengenaan pajak itu pada awal tahun didasarkan pada suatu anggapan, kemudian nanti pemungutannya itu baru dilakukan pada akhir tahun berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya didapatkan. Kemudian untuk yang poin selanjutnya, poin 2 ya, bukan poin D ya, tapi poin 2, yaitu asas pemungutan pajak. Itu saya sebutkan dulu ya, jumlahnya itu ada 9. Pertama ada asas yuridis, terus ekonomi, kemudian umum dan merata, kemudian ada domisili, sumber, kebangsaan, kemudian ada waktu, ada rentabilitas. Ini yang mirip dengan kemarin ya, fungsi pajak ya, prinsip ekonomi ya. Kemudian yang terakhir itu ada resiprositas ya. Untuk penjelasannya saya jelaskan besok ya guys. Oke, sekian hafalan singkat untuk hari ini. Bagi yang mau berkomentar ataupun mendiskusikannya bisa komen di bawah ya. Untuk para ahli yang ingin menambahkan dipersilakan, dan sekian dari saya. Terima kasih pada IAI.